Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Komisi Pemilihan Umum telah lalai karena ada lebih dari 62.000 lembar surat suara ternyata telah dikirimkan kepada WNI di Taiwan sebelum jadwal semestinya. Bahkan beberapa di antaranya bahkan ini telah dicoblos. Jadi wajar jika publik menduga ada udang di balik batu. Surat suara adalah logistik pemilu yang paling sensitif. Disinilah faktor kecurangan paling mungkin terjadi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 2 Januari 2024 dengan tema Jangan Ada Dusta di Surat Suara. Jangan ada dusta ya Bang ya, ini masih tahun baru soalnya. Tapi sebelum kita membahas mengenai surat suara itu tadi ya, ini ada sejumlah headline di Media Indonesia hari ini yang juga menarik perhatian untuk kita bahas ya. Yang pertama ini Bang, ada mengenai etika politik kunci kematangan demokrasi. Nah ini ada pernyataan Bang dari Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam menyatakan etika politik luruh di 2023. Kalau 2023 saja sudah luruh, apakah publik masih bisa berharap Bang 2024 bisa diperbaiki etika politiknya? Iya, memang kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 itu ya etika berpolitik kita secara negara ya betul-betul buruk sekali. Banyak kejadian ya Bang? Pokoknya sangat buruk. Iya. Dan itu yang paling fatal adalah kalau kita lihat adalah hasil MK terhadap putusan MK nomor 90. Di situ mengakibatkan Ketua MK kena sanksi pelanggaran etika berat dan harus dicopot sebagai Ketua MK. Tapi jadi putusannya nggak masalah gitu ya Bang ya? Jadi ini kan pelanggaran etika berat. Iya. Tetapi hasil putusannya tetap berlaku. Itu dia. Nah, di sini. Mirisnya ya Bang ya. Sangat miris. Ya, memang hukumnya begitu. Final and binding. Ya. Tetapi menempatkan etika itu tidak posisi yang tertinggi di atas hukum. Di situ yang kita sangat menyesalkannya. Dan menurut saya kalau ini terulang lagi tahun 2024, ya saya nggak bisa bayangkan bagaimana legitimasi daripada hasil pemilu dan karya-karya yang lain. Betul. Jadi, saya sih berharap mungkin dengan peristiwa MK ini, semua pemangku kepentingan, terutama pejabat-pejabat yang teratas, harus lebih sadar. Dan itu jangan jaga enteng hasil MK itu. Putusan bahwa Ketua MK melanggar etika berat. Tetapi putusan MK itu sendiri tetap berlaku dan kita harus menerimanya. Itu dia. Ya, artinya memang sulit ya Bang hati ini ya. Mungkin di sini bisa dianggap rakyat biasa aja. Tapi di dunia luar, negara asing menganggap ini negara apa ini? Ya, karena demokrasi kita juga turun nih Bang peringkatnya ya. Betul, pasti. Tahun 2024 memang begitu datanya. Dan kita mungkin melihat ke headline berikutnya ya Bang Elman, ini juga ada yang menarik. Pengganti Firly harus minim kontroversi. Kalau tadi demokrasi kita masih semoga bisa ada harapan. Nah kalau terkait KPK nih Bang, adakah optimisme pembaruan dari nama-nama yang memang sudah beredar ya akan menggantikan Firly? Ya sebetulnya ini kan mestinya kasus Firly ini kan harus menjadi perhatian semua. Lagi-lagi saya katakan semua pemangku kepentingan, ya eksekutif, ya DPR. Inilah salah satu akibatnya kalau tidak hati-hati, tidak mengikuti aturan. Ketika ada seseorang yang sudah lolos atau sedang dibahas di pansel Capim KPK bahwa ini tanda tanya, mestinya kan semuanya harus menseriusinya, harus serius mencermati apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Tetapi kan kayak Firly ini kan dari awal sudah diingatkan, tetapi dipaksakan, ini tanda kutip ya. Ya dari eksekutif juga menganggap tidak ada masalah, dari DPR juga tidak dianggap tidak masalah. Akhirnya berantakan semua. Bayangin benteng terakhir kita untuk menuntaskan korupsi, panglimanya malah kasus korupsi. Malah bukan korupsinya, memeras, dituduh memeras. Dan sampai sekarang belum ditahan, itu Bang. Itu keanehan lagi ya Bang ya, yang harus kita terima sekali lagi di sini. Negara kita ini lucu bin lucu. Apalagi kita mau masuk tahun pemilu.
begitu ya, dengan banyak kejadian-kejadian keanehan yang terjadi sebelumnya. Jangan nanti berkata, pemilunya jangan-jangan nanti gue lucu bin lucu. Jangan sampai Abang, kita harus awasi bersama ya. Yang penting itu jurdil itu harus, jadi semua mata masyarakat ini harus benar-benar melihat ya. Informasi mengenai narasi Pilpres satu putaran membajak demokrasi ya. Ini aneh lagi ya Bang ya. Seolah-olah terkesan rakyat ini harus memilih pasangan calon tertentu yang suaranya banyak begitu, supaya hemat anggaran. Bahkan kalau kata pakar politik BRIN, Prof. Lili Romli ini menilai sebenarnya ini pembodohan publik. Setuju tidak Bang? Ya, bukan hanya soal pembodohan. Ini sama dengan menganggap rakyat itu tidak ada apa-apanya. Masa untuk penghematan anggaran lalu kita mengorbankan pemimpin berkualitas begitu demokrasi ya? Gitu ya. Mengorbankan kualitas. Kalau terjadi satu putaran dan itu kehendak rakyat, tidak ada masalah. Tetapi tidak usah seolah-olah dipaksakan. Bahkan digaungkan begitu ya narasinya ya. Demi penghematan anggarannya sudah disiapkan kok. Hanya karena memang untuk menumbuhkan demokrasi, untuk kejujuran, untuk keadilan, berapapun kita bayar. Iya. Nah kalau ini coba, nah ini yang jujur setiap hari kita lihat kan satu putaran. Kita mau lihat bagaimana cara mereka membuat satu putaran. Iya. Dan rakyat sekarang dari seluruh penjuru dunia dari Sabang Merauke akan mencermati satu putaran bagaimana nih? Bagaimana cara mereka membuat satu putaran? Jurdilkah atau ada dengan cara-cara lain? Iya, itu. Masa untuk membangun kota baru anggaran digelontorkan banyak, tapi untuk memilih calon pemimpin berkualitas kok harus hemat anggaran gitu ya Bang ya? Udah capek deh kota baru. Jangan ada dusta di surat suara ya Bang. Tapi sayangnya publik sudah merasa ada dusta nih Bang di surat suara. Bulan Desember ternyata sudah ada sekitar 31.000 surat suara, lebih dari 31.000 surat suara di Taipei, Taiwan dengan alasan katanya takut libur panjang tahun baru. Masuk akal nggak sih Bang? Ya sebetulnya sih tidak masuk akal. Tapi faktanya 62.552 surat suara itu sudah sebagian malah sudah sampai kepada WNI yang akan menggunakan hak pilihnya, dan sebagian sudah tercoblos. Betul. Kita nggak tahu berapa persen jumlahnya. Jadi ini kan sebetulnya kan kenapa semuanya tidak menggunakan aturan-aturan? Aturannya sudah jelas bahwa surat ini akan diserahkan kepada calon pemilih melalui pos tanggal 2 sampai tanggal 11 Januari. Kenapa nggak semua? Apakah ini tidak dijelaskan oleh KPU kepada PPLN di seluruh Indonesia, terutama di Taipei? Ini kan jadi soal. Tapi dengan gampang aja, ya udah mereka lalai. Lalu yang sudah terlanjur dikirim jangan rusak. Bagaimana? Lagi-lagi kita harus menerima ya, itu sebagai kesalahan yang wajar begitu seolah-olah. Maria, kita mengatakan dan itu juga sudah kita katakan, surat suara merupakan logistik pemilu yang paling vital. Sensitif, ya betul. Karena surat suara inilah yang mewakili suara pemilih untuk menentukan pemilu yang akan datang. Jadi kita bisa katakan surat suara itu merupakan kedaulatan, daulat rakyat untuk menentukan pemenang pemilu 2024. Apakah DPR, DPRD 1 dan 2, DPD, dan siapa bakal presiden dan wakil presiden. Tapi ternyata kita anggap vital, ternyata lalai. Bagaimana mereka tidak hati-hati? Sebenarnya kalau kita anggap, ini kan kalau kita katakan surat suara itu merupakan jantung daripada pemilu. Kalau jantung itu tidak diberi perhatian khusus, hati-hati. Jadi jangan salahkan kalau orang menduga-duga, publik menduga-duga, apakah ada udang di balik batu. Apakah juga mungkin ada di negara-negara lain yang kita tidak tahu begitu Bang? Patut kan Bang kita curiga ya? Kita nggak tahu, kalau Taipei terjadi, kita nggak tahu bagaimana di Hong Kong. Iya, ini kan karena viral Bang. Ya, ini karena viral. Bagaimana misalnya di mana lagi, di Malaysia, di negara-negara Eropa sana, kita nggak tahu. Patut kita duga, jangan-jangan ada. Nah. Ya kan, patut juga, rakyat juga bisa menduga-duga nih. Jangan-jangan di sana juga ada ya. Iya. Ini karena yang viral aja di Taipei. Betul. Di negara lain belum viral. Baik. Selengkapnya ya Bang, kita akan lihat tayangan ini mengenai jangan ada dusta di surat suara. Jangan ada dusta surat suara. Pemilu bisa kita ibaratkan pertandingan olahraga yang dalam pelaksanaannya ada sejumlah regulasi yang mesti ditaati. Layaknya sebuah kompetisi, tentu ada tahapan yang mesti dilalui. Dari mulai mencari kandidat kontestan hingga menentukan pemenang. Agar pemilu berlangsung fair dan adil, Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku panitia penyelenggara pertandingan mesti menjelaskan aturan main kepada seluruh peserta seterang-terangnya, sejelas-jelasnya,
termasuk soal pendistribusian surat suara. Tanpa itu semua, prinsip jujur dan adil bakal terus menjauh, seperti jauh panggang dari api. Surat suara ialah salah satu jenis perlengkapan atau logistik pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilu calon anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dari sejumlah logistik pemilu, surat suara merupakan hal yang paling vital karena ia mewakili suara pemilih yang akan menentukan hasil pemilu. Ia serupa jantungnya pemilu, legitimate atau tidaknya pemilu. Oleh karena itu, ia harus diperlakukan hati-hati dengan cermat dan teliti, dari mulai pencetakan hingga pendistribusiannya. Namun ironisnya, justru dalam soal yang vital ini kelalaian sedang terjadi, dan kelalaian itu melibatkan panitia pemilihan luar negeri atau PPLN yang berada di bawah kendali KPU. KPU lalai karena ada sebanyak 62.552 lembar surat suara ternyata telah dikirimkan kepada para WNI di Taiwan sebelum jadwal semestinya. Surat suara itu sudah dikirim sejak Desember 2023 lalu. Beberapa di antaranya bahkan telah dicoblos. Padahal berdasarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 untuk pemilu 2024, panitia pemilihan luar negeri atau PPLN harus mengirimkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos via pos pada 2-11 Januari 2024. Surat suara itu harus dikirimkan kembali ke KPU paling lambat 15 Februari. Peristiwa itu pun diviralkan di media sosial oleh salah seorang WNI di Taiwan yang menerima surat suara pemilu tersebut. Setelah viral, Ketua KPU Hashim Asyari mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian dan menganggap surat suara itu tidak sah. Hashim menyebut bahwa pengiriman surat suara di luar jadwal itu merupakan antisipasi dari PPLN karena takut surat suara terlambat terkirim akibat kantor pos di Taiwan bakal libur panjang di tanggal yang mestinya dijadwalkan itu. Segendang sepenarian, Presiden Joko Widodo mengamini alasan Ketua KPU itu. Namun faktanya, kantor pos di Taiwan sudah buka secara normal pada 2 Januari 2024. Penjelasan itu bahkan disampaikan oleh PT Pos Taiwan melalui laman resminya sebagai bagian dari layanan dan kepedulian terhadap pelanggan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pula Presiden mesti ikut bersuara terkait hal yang bukan menjadi wewenangnya? Penjelasan ini penting agar publik paham akan permasalahan sesungguhnya. Jangan sampai peristiwa seperti ini menggerus kepercayaan publik terkait kecakapan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Surat suara adalah logistik pemilu yang paling sensitif. Disinilah faktor kecurangan paling mungkin terjadi. Publik wajar menduga ada udang di balik batu. Publik yang beberapa kali menyaksikan ketidaksamaan antara perkataan pejabat dan fakta di lapangan kian berspekulasi, jangan-jangan ini merupakan bagian dari skenario kecurangan. Untung saja peristiwa ini viral, lalu diusut. Bila tidak viral, apakah KPU akan mengusut? Publik juga mestinya dijelaskan secara terbuka soal apa sanksi untuk petugas yang lalai itu dan bagaimana mekanisme pemusnahan surat suara yang katanya dianggap tidak sah itu. Apakah betul semua surat suara yang telah terdistribusi itu telah dimusnahkan atau ditarik kembali? Ini harus diusut tuntas. DPR maupun Bawaslu harus meminta penjelasan resmi dari Ketua KPU. Apalagi semula Ketua KPU mengaku alasan pendistribusian itu lantaran takut kantor pos di Taiwan tutup karena libur panjang tahun baru. Pernyataan yang juga diamini Presiden Joko Widodo. Publik termasuk tim pemenangan tiap-tiap paslon harus secara aktif mengawasi semua proses dan tahapan pemilu agar azas jujur, adil, dan terbuka bisa dijamin pelaksanaannya. Jangan sampai ada dusta terkait surat suara. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pesta demokrasi sudah di depan mata. Debat rakyat soal siapa yang paling ideal menjadi calon pemimpin bangsa berikutnya jadi yang paling nyata. Namun siapa sangka ada ganjalan untuk menuju ke sana. Para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aiman Wicaksono, sang juru bicara, adalah pihak yang merasakannya. Intimidasi diduga jadi salah satu penyebabnya. Apakah benar demokrasi rentan cedera?